Karena aktif itu bukan berarti cukup gizi, dan inilah yang sering mengecoh. Kalau hidup di perairan laut dalam itu lingkungannya suhunya tuh dingin gitu. Sehingga ikannya tuh gendut-gendut, gemuk-gemuk gitu. Kandungan lemaknya tuh sangat tinggi sekali gitu. Makanya untuk cod liver oil ini tuh dia memiliki kandungan DHA yang lebih tinggi dibandingkan minyak ikan biasa. Halo geng sehat dan mam semua, kembali lagi di Ngoprek, Ngobrol Habis Praktek bersama saya Intan. Hari ini saya kedatangan dua tamu spesial ya yang akan menemani saya. Yang pertama adalah seorang ahli gizi, yaitu Mbak Esti Nurwanti, SGZ RD MPH PhD, dan satu lagi ada Mbak Laurencia Raharja sebagai brand representatif dari Vidoran. Seru banget. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Pertama-tama, apa kabar nih Mbak Esti? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau Mbak Lauren gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga sehat-sehat. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, santai aja ya. Nah, kita hari ini topiknya mau ngobrolin tentang program dari Vidoran ya, yaitu Bekal Bergizi Generasi Emas Anak Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ya, masa tumbuh kembang anak itu adalah momen penting kan ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik dan juga perkembangan anak secara emosional, soft skill, dan juga segi kecerdasan ya. Nah, karenanya penting banget nih, kita sebagai orang tua harus memberikan asupan gizi yang seimbang untuk si kecil ya, termasuk dari bekal makanannya yang setiap hari kita bikinin tuh ya, agar si kecil tumbuh menjadi generasi emas di masa depan. Nah, kalau gitu aku mau langsung aja mau bertanya nih ke Mbak Esti terlebih dahulu ya. Nah, sebagai ahli gizi pasti Mbak Esti sering banget ya menemukan kasus-kasus permasalahan gizi ya kan. Sebenarnya seberapa banyak sih kasus kekurangan gizi di Indonesia? Dan kalau boleh tahu itu penyebab utamanya biasanya apa sih Mbak? Ya, tentu Mbak, betul sekali ya. Saya cukup sering menangani kasus anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Dan faktanya ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Jadi data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Jadi sekitar 19,8% balita itu masih mengalami stunting, 16,9% masih underweight, dan 6,1% wasting. Itu artinya hampir 1 dari 5 anak Indonesia mengalami masalah gizi serius yang bisa berdampak panjang. Jadi bukan hanya pada tinggi badan, tapi juga perkembangan otak, daya tahan tubuh, hingga prestasi belajarnya kelak. Penyebabnya memang kompleks ya, tapi yang paling sering saya temui di lapangan itu ada 2 hal. Jadi yang pertama, asupan gizinya yang tidak adekuat. Jadi banyak anak yang makan itu hanya mengenyangkan, tapi kandungan gizinya tidak seimbang. Misalnya kebanyakan karbohidrat tapi minim protein. Kemudian zat besinya kurang, begitupun dengan vitamin penting lainnya. Akibatnya kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan otak menjadi tidak terpenuhi. Yang kedua, ada faktor non-pangan seperti infeksi berulang nih, misalnya diare, yang menyebabkan penyerapan nutrisinya jadi terganggu, dan lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Di sisi lain, masih banyak keluarga yang belum mendapatkan edukasi gizi yang benar, sehingga pola makan anak tidak sesuai dengan tahapan usianya. Jadi Mam, tantangan ini sebenarnya bisa kita cegah sejak dini, mulai dari rumah. Jadi pastikan anak kita mendapatkan makanan yang seimbang. Yang seimbang itu misalnya ada sumber karbohidrat kompleks, protein hewani maupun nabati, sayur, buah, dan lemak sehat setiap harinya. Jadi jangan lupa juga kita berikan susu yang sesuai usia sebagai pelengkap nutrisi hariannya. Yuk Mam, jadi garda terdepan dalam pencegahan kekurangan gizi. Karena dengan pemenuhan gizi yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan anak, tapi juga membangun generasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas. Sebenarnya itu fakta yang cukup menyedihkan ya, karena sebenarnya masih banyak tadi ya angkanya tapi multifaktorial juga penyebabnya, tapi ya itu tadi bisa kita cegah sebenarnya ya. Nah, aku penasaran nih, kan banyak ya kebanyakan anak tuh terlihat masih aktif dan sehat gitu, tapi ternyata kurang gizi juga gitu. Nah, Mbak Esti kalau boleh tahu ya, kira-kira apa aja sih yang perlu diketahui nih gejalanya ya, dan harus diperhatikan oleh orang tua supaya kita menyadari nih kalau anak kita tuh ada di kondisi kekurangan gizi walaupun terlihat sehat dan baik-baik aja gitu. Oke.
Iya betul sekali, ini pertanyaannya penting banget ya. Banyak orang tua itu merasa aman ketika melihat anaknya aktif bermain. Padahal belum tentu loh kebutuhan gizinya terpenuhi secara optimal, karena aktif itu bukan berarti cukup gizi, dan inilah yang sering mengecoh. Beberapa tanda kekurangan gizi itu justru muncul secara perlahan dan tidak terlalu terlihat jelas di awal. Jadi misalnya kalau berat badan atau tinggi badan anak yang tidak naik sesuai grafik pertumbuhan WHO, tapi tidak disadari karena tidak rutin dipantau gitu. Selain itu juga anak tuh biasanya gampang lelah, cepat ngantuk di sekolah, sulit fokus, atau jadi lebih pemilih makanan juga bisa jadi sinyal tubuhnya sedang kekurangan zat gizi penting. Misalnya zat besi, protein, dan vitamin B kompleks. Ini bisa mengarah pada anemia atau defisiensi mikronutrien lainnya yang sayangnya kerap luput diperhatikan. Jadi anak tuh gampang sakit biasanya, atau kalau batuk pilek tuh sering berulang, atau kalau luka tuh lama sembuhnya. Itu bisa nandain bahwa daya tahan tubuhnya itu menurun akibat kekurangan vitamin A, zinc, atau protein. Jadi mam jangan hanya melihat dari luarnya aja. Jadi penting kita memantau pertumbuhan anak secara rutin, itu minimal setiap bulan di posyandu atau vaskes terdekat. Agar kita bisa tahu nih lebih dini jika ada tanda-tanda masalah gizi. Kalau di rumah, pastikan asupan makan anak kita itu bergizi seimbang, cukup protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, sayur, buah, dan juga susu sebagai pelengkap. Karena lebih baik mencegah ya daripada terlambat menyadari. Jadi kita jadikan pemantauan tumbuh kembang dan gizi harian itu sebagai bagian dari rutinitas keluarga kita demi masa depan anak yang lebih sehat dan cerdas. Oke. Nah, Mams, jadi kita sebagai orang tua harus selalu memperhatikan ya kondisi anak. Walaupun misalnya anaknya aktif, tapi misalnya sering tadi ya batuk pilek berulang, setiap sebulan kayaknya ada satu kali gitu ya. Atau enggak dapat laporan dari gurunya, kok Mams ini kok anaknya kayaknya menurun nih nilainya. Bisa jadi itu salah satu tanda-tandanya juga ya. Oke, selanjutnya aku mau bertanya ke Mbak Lauren. Karena tadi kita sudah mendengarkan fakta yang cukup menyedihkan ya. Kalau melihat kondisi gizi di Indonesia kayaknya masih perlu banget untuk ditingkatkan. Nah, kira-kira nih bagaimana peran Vidoran untuk memenuhi kebutuhan gizi di Indonesia nih untuk si kecil di masa pertumbuhannya? Oke, jadi tentu saja ya brand Vidoran ini kan brand 100% Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1977. Jadi kita merasa isu gizi anak Indonesia ini menjadi perhatian khusus gitu bagi Vidoran karena asupan gizi seimbang sejak dini itu menurut kita sangat penting nih untuk mewujudkan generasi emas anak Indonesia gitu. Nah, atas dasar hal tersebut juga, Vidoran itu memiliki visi misi mulia nih Mbak Intan, Mbak Esti, yaitu memberikan kesetaraan akses nutrisi yang sama bagi seluruh anak Indonesia melalui produk multivitamin dan juga susu yang berkualitas, di mana gizinya lengkap tapi harganya pun juga terjangkau gitu. Nah, dengan pemberian produk yang bergizi, kemudian kualitasnya juga bagus dan harganya juga terjangkau, kita berharap semua anak Indonesia memiliki akses nutrisi yang sama gitu. Dan dengan pemenuhan akses nutrisi tersebut, kita berharap bisa mewujudkan generasi emas anak Indonesia yang siap jadi kuat dan cerdas. Oke, mulia banget sih visi misi Vidoran ya Mams ya. Jadi udah banyak pilihan dari Vidoran yang bisa diakses dengan harga terjangkau pastinya ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang tumbuh kembang anak, kita pasti fokusnya tuh biasanya ke tahun pertama kehidupan aja. Padahal kan enggak ya, karena perjalanan tumbuh kembang anak juga berlanjut ya, dari mulai batita, prasekolah, bahkan pas sampai sekolah gitu ya. Malah mungkin akan lebih harus kita konsentrasi ya pas di prasekolah dan sekolah, karena kegiatannya mulai banyak, mulai aktif bereksplorasi juga, dan tentunya butuh asupan gizi juga yang seimbang, ditambah juga dengan susu yang tepat untuk mendukung aktivitas dan tumbuh kembangnya. Nah, kalau misalnya sudah tercukupi nih dari asupan gizi tersebut, maka kita bisa memastikan kan ya si kecil tuh tumbuh dengan bagus gitu ya, menjadi generasi emas anak Indonesia siap, kuat, dan cerdas. Nah, untuk itu nih aku mau tanyakan lebih detail lagi ke Mbak Esti, boleh ya? Iya, boleh. Oke, nah kalau tadi kita ngomongin gizi pasti erat kaitannya nih dengan pola makan sehat. Nah, kenapa sih jadi penting gitu untuk membentuk pola makan yang sehat tuh sejak dini ya? Dan dampaknya apa nih kira-kira kalau kita nggak nyiapin dari sejak dini?
Ya, memang saat kita bicara soal pola makan sehat, sebenarnya kita sedang bicara tentang fondasi jangka panjang kesehatan dan kualitas hidup anak. Jadi pola makan sehat itu kan bisa dibentuk sejak dini dan tidak hanya berdampak hari ini, tapi juga akan terbawa hingga mereka dewasa nanti. Di masa prasekolah dan sekolah, anak sedang berada dalam fase percepatan pertumbuhan nih, dan perkembangan otak dan pembentukan kebiasaan. Jadi ini merupakan momen emas yang nggak boleh dilewatkan. Kalau sejak kecil anak terbiasa mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, misalnya dari jajanan atau makanan instan, resikonya bukan cuma ke berat badan berlebih atau obesitas, tapi juga ke masalah kesehatan kronis seperti diabetes dan hipertensi di usia dini. Sebaliknya, ketika anak dibiasakan mengkonsumsi makanan yang seimbang dengan sumber karbohidrat kompleks, protein berkualitas, lemak sehat, vitamin dan mineral termasuk dari buah, sayur, dan susu yang tepat sesuai usia, maka tubuh mereka akan tumbuh optimal, otaknya berkembang baik, dan daya tahan tubuhnya kuat. Anak juga lebih mudah fokus dan semangat belajar. Jadi salah satu langkah aplikatif untuk mendukung pola makan sehat ini adalah dengan membiasakan membawa bekal bergizi dari rumah. Bekal bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang setiap hari. Jadi sekaligus bisa membentuk preferensi makan yang sehat dan menghindari konsumsi jajanan yang tidak jelas kandungannya. Jadi Pam, jangan anggap remeh bekal makan si kecil. Ini bukan sekedar isi kotak makan ya, tapi juga investasi gizi jangka panjang yang akan menentukan masa depan kesehatannya. Oke, jadi sengaruh itu ya. Dari kecil harus kita biasain, harus kita perkenalkan makan sayur dan buah. Jadi pas udah gede juga mereka terbiasa dan suka. Iya, betul banget. Mungkin kalau misalkan minuman manis-manis yang warna-warni itu kan juga sebaiknya jangan ya. Mendingan kita kasih susu aja ya Mbak. Iya, betul. Iya, karena kalau orang dulu kan kayaknya nggak biasa minum susu tuh, kayak mamahku gitu ya, minum susu nggak bisa gitu, kayaknya enek. Nah mungkin karena dari kecil kan nggak dibiasain ya. Iya, bisa jadi. Oke, kalau gitu aku penasaran nih Mbak Esti, kalau contoh pola makan bergizi seimbang untuk anak tuh apakah kira-kira berbeda di setiap tahapan usianya? Kira-kira boleh dikasih contoh nggak? Misalnya untuk anak 1 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, dan 5 tahun ke atas. Iya. Jadi memang betul ya, pola makan bergizi seimbang itu penting untuk diterapkan sejak dini dan akan terus berkembang sesuai dengan tahapan usia anak. Jadi karena seiring bertambahnya usia, kebutuhan energi dan zat gizi anak juga ikut meningkat, terutama untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta daya tahan tubuhnya. Jadi untuk anak usia 1 tahun ke atas, pola makan seimbang sudah bisa dimulai dengan 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan sehat. Jadi kita pastikan menu hariannya mengandung karbohidrat, protein hewani maupun nabati, lemak sehat, sayur dan buah. Karena di usia ini, pemberian susu pertumbuhan yang sesuai dengan usia juga sangat penting untuk melengkapi kebutuhan nutrisi nih seperti kalsium, zat besi, dan vitamin D. Nah, nanti pas masuk usia 3 tahun ke atas, anak kan semakin aktif dan mulai bereksplorasi lebih banyak. Dan di fase ini, porsi makannya bertambah dan variasi makanan juga perlu lebih kaya. Jadi protein, terutama dari hewani, itu berperan besar dalam mendukung perkembangan otak, otot, dan imunitas. Kemudian lemak sehat dari ikan, alpukat, atau kacang-kacangan juga penting untuk menyerap vitamin A, D, E, dan K. Dan jangan lupa zat besi dan zinc juga sangat dibutuhkan untuk konsentrasi dan energi harian anak. Lalu ketika anak usia 5 tahun ke atas yang sudah sekolah, kebutuhan gizinya tuh semakin besar karena aktivitas belajar dan fisik juga meningkat. Jadi ini saatnya memastikan si kecil punya pola makan yang lebih terstruktur dan seimbang, termasuk dengan rutin membawa bekal bergizi dari rumah. Misalnya nasi, lauk sumber protein, sayur tumis, buah potong, dan air putih. Susu tetap menjadi bagian penting dari menu harian karena mengandung zat gizi lengkap yang mendukung tinggi badan dan daya tahan tubuh. Jadi perlu Mam ingat, kebutuhan gizi setiap usia itu beda ya Mam. Jadi penting untuk memilih makan dan susu pertumbuhan yang diformulasikan sesuai tahapan usia anak. Ini akan sangat membantu memastikan semua kebutuhan nutrisinya tercukupi dengan tepat. Oke, jadi benar ya, itu berbeda-beda kebutuhan nutrisinya sesuai tahapan usia. Nah, aku mau fokus ngomongin untuk usia anak yang sudah masuk ke prasekolah dan sekolah. Nah, kira-kira nutrisinya tuh apa aja yang harus terpenuhi untuk dukung tumbuh kembang si kecil? Ya, jadi saat anak memasuki usia prasekolah dan sekolah, kebutuhan gizinya memang jauh lebih kompleks nih dibandingkan saat masih bayi.
Ini karena mereka sedang berada di masa pertumbuhan yang pesat, sekaligus mulai menghadapi tantangan belajar dan aktivitas sosial yang lebih beragam. Jadi yang pertama harus memperhatikan itu energi dan makronutrien seperti karbohidrat sebagai sumber utama energi, protein untuk membangun sel tubuh dan mendukung perkembangan otak, serta lemak sehat yang penting untuk penyerapan vitamin dan sebagai cadangan energi. Misalnya, karbohidrat bisa didapat dari nasi atau roti gandum, protein dari ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak ikan. Lalu yang sangat penting adalah mikronutrien, seperti zat besi, kalsium, vitamin D, dan zinc. Zat besi mendukung pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia yang bisa bikin anak cepat lelah dan sulit berkonsentrasi di sekolah. Kalsium dan vitamin D sangat krusial juga untuk pertumbuhan tulang dan tinggi badan. Dan zinc membantu daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan saat sakit. Di usia ini, anak juga mulai banyak bergerak dan belajar. Jadi asupan cairan, serat dari buah, serta sayur itu harus cukup agar metabolisme tubuh tetap optimal dan juga pencernaannya lancar. Dan jangan lupa, susu yang sesuai usia bisa menjadi pelengkap yang sangat baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Terutama jika susunya mengandung kombinasi zat gizi seperti DHA, protein, zat besi, vitamin, dan mineral penting lainnya. Nah, semua asupan ini bisa mulai dibiasakan melalui pola makan harian di rumah, termasuk melalui bekal sekolah yang bergizi seimbang. Ini salah satu cara yang paling praktis agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan baik selama mereka beraktivitas di luar rumah. Jadi yuk Mam, kita bantu lengkapi kebutuhan nutrisi si kecil lewat makanan rumahan yang seimbang dan bergizi, serta pilih susu pertumbuhan yang diformulasikan sesuai usia. Jadi dengan langkah sederhana ini kita sudah berperan besar nih dalam mendukung tumbuh kembang optimal anak menuju generasi emas Indonesia yang sehat, kuat, dan juga cerdas tentunya. Oke, sekarang aku mau lanjut nanya lagi ke Mbak Lauren ya. Tadi kan Mbak Esti udah sebutin nih kebutuhannya termasuk makronutriens, mikronutriens, juga ada susu pertumbuhan. Nah, aku mau tanya nih, kandungan gizi apa aja nih yang terdapat dalam susu Vidoran Smart untuk dukung si kecil siap jadi kuat dan cerdas? Oke, jadi tadi Mbak Esti udah ngejelasin kandungan gizinya yang lengkap banget gitu ya. Dan semua kandungan gizi yang tadi sudah dijelaskan itu sebenarnya sudah ada di dalam susu Vidoran Smart ini sendiri gitu. Jadi susu Vidoran Smart itu mengandung yang namanya formula Imun Up gitu. Nah, formula Imun Up ini diperkaya dengan cod liver oil, ada tinggi vitamin C, D3, E, dan zinc. Itu bagus banget untuk membantu daya tahan tubuh si kecil gitu. Kemudian kita punya tinggi DHA juga, omega 3 dan 6 itu untuk mengoptimalkan kecerdasan dan perkembangan otak si kecil. Lalu ada juga tinggi kalsium, protein, dan zat besi yang tadi fungsinya juga udah dijelasin ya sama Mbak Esti, itu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil juga. Dan kita juga punya serat pangan inulin nih gitu. Serat pangan inulin ini bagus juga untuk pencernaan yang sehat gitu. Nah, seperti tadi yang Mbak Esti bilang gitu ya, kalau kebutuhan gizi anak di setiap tahapan usia itu kan berbeda-beda. Nah, karena itu Vidoran pun juga variasinya juga disesuaikan dengan tahapan usianya gitu. Jadi ada Vidoran Smart 1 Plus itu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di usia 1-3 tahun. Kemudian ada Vidoran Smart 3 Plus itu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di usia 3-5 tahun. Dan kita juga punya Vidoran Smart 5 Plus untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di usia sekolah, yaitu 5 tahun ke atas gitu. Nah, sebenarnya Vidoran ini juga memiliki varian multivitaminnya gitu. Namanya juga Vidoran Smart Multivitamin. Nah, Vidoran Smart ini rangkaian multivitamin yang kandungannya juga bervariasi dan juga fungsinya juga banyak gitu. Jadi kita punya ada Vidoran Smart Vitamin itu untuk mendukung kecerdasan, untuk mendukung daya tahan. Lalu ada Vidoran Smart Flugi nih yang biasanya jadi andalan buat para moms di rumah kalau anaknya tuh lagi GTM atau nggak mau makan gitu. Karena Vidoran Smart Flugi ini berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan dan juga memenuhi kebutuhan serat dari sayur dan buah gitu kan. Kadang-kadang anak-anak susah ya gitu ya makan buah, makan sayur gitu. Nah, Vidoran Smart Flugi ini tuh bisa memenuhi kebutuhan serat tersebut. Lalu kita punya produk multivitamin yang baru banget nih launching, yaitu namanya Vidoran Smart Grow. Nah, Vidoran Smart Grow ini kalau dari namanya aja juga udah ketahuan ya gitu ya. Ini untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan, tapi nggak cuma itu aja, kita juga meningkatkan nafsu makan juga bisa, dan untuk menjaga daya tahan tubuh juga gitu. Dan yang terakhir yang paling sering nih dicemilin sama anak-anak gitu. Anak-anak paling suka banget kalau dapat Vidoran Gummy, karena Vidoran Gummy ini tuh jelly bentuknya, tapi dia mengandung vitamin gitu. Jadi seperti permen jelly lah.
Dia punya 2 varian, ada Vidoran Gummy Multivit, ada Vidoran Gummy Fit C juga gitu. Wah, berarti lengkap banget ya Iya. kandungannya. Tadi yang semua udah disebutin sama Mbak Esti, hampir semua kayaknya ada ya di Vidoran ya. Iya. Dan sesuai juga sama visi misi Vidoran, yaitu Mm-mm. memberikan kesetaraan akses nutrisi untuk seluruh anak Indonesia ya, melewati Iya, betul. produk-produk Vidoran yang banyak pilihannya Mm-mm. tadi udah disebutin juga. Wah, menarik sekali ya tadi jawaban-jawaban dari Mbak Esti dan juga Mbak Lauren. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, aku punya video yang seru nih. Yuk kita lihat sama-sama. Bikin apa mah? Pagi-pagi banget. Iya, Pak. Mama kan lagi bikinin bekal untuk si Ade. Bikin bento yang lucu-lucu gitu. Ya udah. Mah, anaknya udah harus siap-siap. Mana bekalnya? Aduh, kayaknya nggak keburu deh, Pak. Ternyata susah bikin bekal bento. Nih, lihat. Hasilnya masa kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Ade jajan aja kalau gitu ya. Masih ambis bikin bento-bento yang lucu gini. Iyalah, Pak. Kan biar si Ade semangat belajar di sekolahnya. Daripada susah bikin bento begini, mending bikin bekal yang bergizi dan praktis. Yuk. Yaudah, yuk. Akhirnya jadi juga, Pak, bekal si Ade. Iya mah. Jangan lupa susu Vidoran Smart UHT untuk tambahan nutrisi si Ade, Pak. Kenapa susunya harus Vidoran Smart mah? Karena anak usia 5 tahun ke atas masih perlu susu untuk dukung tumbuh tinggi dan cerdasnya. Makanya Mama pilih susu Vidoran Smart UHT yang sudah dipercaya 9 dari 10 ibu di Indonesia. Harganya hemat, gizinya lengkap, dilengkapi dengan formula Immune Up dengan cod liver oil. Udah gitu tinggi DHA, kalsium, vitamin D3, vitamin C, E, dan zinc. Pokoknya pilihan lebih sehat untuk dukung si kecil tumbuh tinggi dan cerdas. Kandungan susu Vidoran Smart juga udah disesuaikan Pak sama kebutuhan gizi anak di tahapan usianya. Ada susu Vidoran Smart 1 Plus untuk usia anak 1-3 tahun, Vidoran Smart 3 Plus untuk anak usia 3 tahun sampai 5 tahun, dan susu Vidoran Smart 5 Plus untuk anak usia 5 tahun ke atas. Wah, Vidoran Smart susu yang tepat buat Ade ya mah. Ade, let's go! Videonya seru kan Mas? Video tentang bekal. Nah, sekarang kita mau berbicara soal bekal nih ya. Kedengarannya sederhana, tapi ternyata bekal tuh punya peran penting loh dalam mendukung tumbuh kembang si kecil. Nah, menurut Mbak Esti nih, kenapa sih membawa bekal ke sekolah bisa memberikan perbedaan yang signifikan bagi anak? Betul sekali Mbak, jadi bekal sekolah memang terdengar sederhana, tapi sebenarnya punya peran besar dalam membentuk fondasi gizi anak, terutama di usia prasekolah dan sekolah ketika kebutuhan nutrisinya sedang meningkat. Jadi realitanya banyak nih anak yang setiap hari jajan di luar, dan 1 dari 3 anak sekolah di Indonesia ternyata sering banget konsumsi jajanan yang tinggi gula, pewarna, dan pemanis buatan. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang, seperti obesitas, gangguan metabolisme, dan masalah konsentrasi saat belajar. Sementara itu, anak-anak juga seringkali hanya membawa bekal yang tinggi karbohidrat nih. Misalnya banyak kan kita lihat anak tuh bawa nasi dengan kerupuk, atau nasi sama mie gitu kan, jadi karbo semua, tanpa protein, tanpa serat, dan lemak sehat. Padahal kombinasi zat gizi ini penting banget untuk menunjang aktivitas fisik dan mental mereka ketika di sekolah. Protein misalnya berfungsi mendukung pembentukan sel-sel tubuh dan jaringan otak sehingga anak bisa lebih fokus dan tidak mudah lelah. Kemudian lemak sehat juga membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Serat dan vitamin dari buah dan sayur itu juga menjaga pencernaan dan imunitas anak, dan susu terutama yang mengandung zat besi, kalsium, DHA, dan mikronutrien lain menjadi pelengkap penting untuk mendukung pertumbuhan dan kecerdasan si kecil. Jadi membiasakan anak membawa bekal bergizi seimbang dari rumah, lengkap dengan susu yang sesuai usianya, bukan hanya membuat anak lebih sehat dan aman dari jajanan sembarangan, tapi juga bisa lebih hemat dan tentunya lebih siap menerima pelajaran.
Oke, aku lihat banyak ibu-ibu yang udah semangat banget kasih bekal anaknya, bangunnya subuh-subuh, pokoknya rajin deh setiap hari siapin bekal untuk anaknya. Tapi ternyata kok anaknya masih aja ya mengalami masalah gizi. Itu kira-kira salahnya di mana, Mbak Esti? Iya bener banget Mbak, jadi saya sering banget nemuin kasus seperti ini di lapangan. Orang tua sudah berusaha memberikan bekal setiap hari, tapi anak masih menunjukkan tanda-tanda masalah gizi, misalnya berat badannya stagnan, mudah lelah, atau sering sakit. Ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, isi bekalnya sendiri. Banyak anak yang dibawakan bekal yang memang terlihat mengenyangkan, seperti nasi dengan mie atau kentang goreng, tapi ternyata hanya tinggi karbohidrat. Padahal untuk mendukung tumbuh kembang optimal, anak juga butuh protein sebagai bahan baku pembentukan sel tubuh dan otak, lemak sehat untuk penyerapan vitamin, serta sayur dan buah untuk serat dan imun tubuh. Yang kedua, asupan gizinya biasanya tidak seimbang secara keseluruhan. Bisa jadi sarapan atau makan malam anak juga kurang variatif, atau tidak ditambah dengan susu yang mengandung zat gizi penting seperti kalsium, zat besi, dan DHA. Dan satu hal lagi yang sering terlupakan, meskipun anak sudah bawa bekal dari rumah, tapi ternyata jajannya tetap banyak. Jadi fun fact-nya, 1 dari 3 anak sekolah di Indonesia masih sering jajan makan tinggi gula dan pewarna buatan yang tentu bisa mengganggu keseimbangan gizinya, bahkan menurunkan nafsu makan saat jam makan utama. Jadi sebenarnya bekal sehat itu bukan hanya soal bawa makan dari rumah, tapi soal kualitas gizinya. Jadi pastikan bekal anak terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, dan susu sebagai pelengkapnya. Mam juga bisa buat bekal lebih menarik dengan bentuk lucu atau warna-warni agar anak lebih semangat makan. Intinya bekal bergizi dan lengkap setiap hari adalah langkah sederhana, tapi dampaknya besar loh dalam membentuk anak yang sehat, cerdas, dan siap bersaing sebagai generasi emas Indonesia. Oke, jadi Mams harus perhatikan banget ya kalau bekal yang disiapkan itu sudah mengandung gizi seimbang. Sama pastikan juga anaknya nggak jajan sembarangan nih di luar dari bekal tadi ya. Karena itu salah satu faktornya kenapa kok anaknya masih aja terkena masalah gizi. Nah, aku mau tanya sama Mbak Lauren. Tadi kan Mbak Esti juga bilang susu itu termasuk ya ke dalam asupan gizi yang wajib gitu ya supaya pemenuhan gizinya tercukupi. Nah, kalau susu Vidoran Smart itu bisa nggak sih jadi nutrisi tambahan untuk bekal anak? Susu Vidoran Smart ini pastinya bisa menjadi nutrisi tambahan untuk bekal bergizinya si kecil karena kita punya varian Vidoran Smart UHT nih yang dalam kemasan praktis tapi gizinya selengkap susu bubuknya gitu. Jadi Vidoran Smart UHT ini juga dilengkapi dengan formula Imun Up yang dilengkapi dengan cod liver oil, tinggi vitamin C, D3, E dan zinc, ada tinggi DHA, kalsium dan juga vitamin B kompleks yang bagus banget untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil gitu ya. Dan Vidoran Smart UHT ini sudah mendapatkan klaim pilihan lebih sehat gitu dari BPOM untuk mendukung si kecil tumbuh tinggi dan cerdas. Nah tadi juga Mbak Esti juga bilang ya 1 dari 3 anak Indonesia ternyata suka jajan-jajanan manis gitu. Nah, Vidoran Gummy itu bisa menjadi salah satu pelengkap juga nih untuk bekal bergizinya si kecil gitu. Dan juga salah satu cara buat moms untuk mencegah si kecil jajan-jajanan manis gitu kan. Karena Vidoran Gummy ini kan bentuknya jelly ya kayak permen gitu, tapi isinya vitamin gitu. Nah, ini bisa nih jadi alternatif buat mencegah si kecil untuk jajan-jajanan yang manis gitu di sekolah. Gemes banget. Jadi si gaminya itu tentunya dengan tampilan menarik bisa diselipin ya di bekal anak sama susu UHT-nya karena pastinya sangat praktis dong. Oke nih, masalah lainnya nih Mbak Esti. Anak-anak tuh suka banget bosen ya sama bekal yang udah disiapin di rumah gitu. Nah, boleh nggak kasih tipsnya bikin bekal yang tetap sehat tapi anak-anak tuh semangat makannya? Iya, Mams pasti sering bingung ya. Jadi karena anak-anaknya suka bosen nih dengan bekal dari rumah. Padahal kita tuh udah capek-capek nyiapin, tapi pulangnya masih utuh. Jadi tenang Mam, ya itu hal yang sering terjadi apalagi di usia sekolah saat anak-anak mulai selektif dan gampang terpengaruh sama teman-temannya. Nah, supaya anak semangat makan bekal, kita bisa mulai dari tampilannya. Bikin tampilan makanan semenarik mungkin tanpa melupakan nilai gizinya. Misalnya potong buah dan sayur dalam bentuk lucu, atau kita bisa susun nasi dan lauk jadi karakter
karakter kartun favorit anak. Ini sederhana sih, tapi bisa bikin mereka jadi lebih tertarik. Dan yang penting untuk diingat, bekal yang bergizi itu nggak harus mahal kok. Jadi kuncinya ada di keseimbangan. Misalnya cukup sediakan karbohidrat dari nasi atau roti, protein dari telur, ayam atau tahu tempe, sayuran warna-warni, dan buah potong segar. Jadi sebagai pelengkap, jangan lupa tambahkan susu pertumbuhan di dalam kotak bekalnya. Pastikan susu yang mengandung formula Immune Up dengan cod liver oil, tinggi DHA, kalsium, serta vitamin D3, C, E, dan zinc. Kandungan ini tuh bukan hanya mendukung daya tahan tubuh anak, tapi juga membantu perkembangan otak dan tulang secara optimal. Jadi fun fact-nya, susu kaya akan protein, vitamin, dan mineral penting seperti kalsium dan vitamin D. Zat-zat ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tulang, apalagi di masa keemasan pertumbuhan tinggi badan anak yang juga sedang aktif-aktifnya nih, secara fisik dan mental. Jadi pilihan susu yang tepat bisa jadi bekal sehat yang bantu si kecil tumbuh tinggi, kuat, dan cerdas setiap hari. Jadi Mam, yuk kita mulai eksperimen nih, bikin bekal yang lebih seru tapi tetap sehat. Nggak harus ribet, cukup kreatif, dan perhatikan kandungan gizinya. Pastikan anak tetap semangat makan dan tumbuh optimal dari bekal buatan Mam di rumah. Ya karena biasanya kan emang rumput tetangga lebih hijau, Mbak. Iya, Makanya betul. anak-anak tuh suka bosan gitu. Mhm. Tapi sebenarnya gampang ya, zaman sekarang kan sudah banyak cetakan-cetakan gitu yang bisa Mams beli gitu ya, dan mudah, jadi lebih bisa kreatif lagi dan lebih menarik bekalnya. Oke, nah kalau untuk ibu-ibu yang sempit nih waktunya untuk siapin bekal ya, karena sibuk, ada contohnya nggak Mbak Esti? Kira-kira bekal bergizi yang gampang dan cepat disiapin seperti apa? Iya, tentu dong. Banyak yang ngerasa, duh saya tuh sibuk banget, nggak sempet bikin bekal anak. Padahal bekal itu nggak harus ribet dan mahal kok, asal tahu cara cerdas menyusunnya. Bekal itu memang bukan soal mengenyangkan aja, tapi harus bergizi juga. Nah, salah satu cara biar anak semangat bawa bekal dan nggak tergoda jajan sembarangan, misalnya kita bikin tampilannya menarik nih, tapi tetap padat gizi. Misalnya kita bisa pakai warna-warni dari bahan alami, seperti wortel, jagung, brokoli, telur, dan nasi kepal yang dibentuk lucu-lucu. Tambahkan juga potongan buah segar seperti semangka atau anggur, dan jangan lupa susu pertumbuhan sebagai pelengkapnya. Kenapa penting? Karena di masa aktif seperti sekarang, tubuh anak itu butuh asupan protein, kalsium, dan vitamin D untuk mendukung pertumbuhan tulangnya. Susu pertumbuhan itu mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin A, B, D, dan mineral seperti zinc dan kalsium yang bisa membantu menambah tinggi badan anak dan menjaga daya tahan tubuh. Contoh bekal cepat tapi lengkap itu misalnya nih nasi kepal isi ayam suwir dan sayur, terus telurnya didadar gulung, terus brokolinya direbus aja. Kemudian kita tambahin potongan buah segar dan jangan lupa susu pertumbuhan dalam botol kecil. Jadi ini praktis ya, bisa disiapkan kurang dari 20 menit. Jadi Mam, yuk kita mulai biasakan untuk menyiapkan bekal bergizi dan lengkap. Jadi walau sederhana gitu. Jadi bukan masalah mahalnya, tapi soal niat juga konsisten. Karena bekal sehat hari ini merupakan investasi kesehatan dan tumbuh kembang anak di masa depannya gitu. Oke, kuncinya itu ya konsisten. Iya, Karena betul. biasanya moms tuh suka ke-pressure duluan sih, kayak sibuk nanti gimana. Padahal sebenarnya cepet-cepet aja kok, dan banyak pilihan yang praktis gitu ya. Nah, untuk Mbak Loren, aku mau tanya lagi nih, kira-kira keunggulan Vidoran Smart dibandingkan susu lain dalam mendukung bekal sehat dan bergizi si kecil apa? Oke, jadi susu Vidoran Smart ini memang merupakan susu pertumbuhan pertama nih di Indonesia yang punya kandungan cod liver oil gitu. Dari tadi kan saya udah nyebutin ya cod liver oil gitu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya cod liver oil sama minyak hati ikan biasa gitu? Jadi cod liver oil ini adalah minyak hati ikan cod yang berasal dari ikan cod yang hidup di perairan laut dalam. Nah, biasanya ikan yang hidup di perairan laut dalam itu bebas kontaminasi gitu. Berbeda sama ikan salmon, ikan tuna, dan ikan lainnya yang di perairan laut dangkal. Nah, kalau hidup di perairan laut dalam itu lingkungannya suhunya tuh dingin gitu. Sehingga ikannya tuh gendut-gendut, gemuk-gemuk gitu. Kandungan lemaknya tuh sangat tinggi sekali gitu. Makanya untuk cod liver oil ini tuh dia memiliki kandungan DHA yang lebih tinggi dibandingkan minyak ikan biasa. Nah, selain itu juga dia kaya akan vitamin A dan D juga gitu, yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak ikan biasa gitu. Nah, karenanya si cod liver oil ini yang terdapat dalam susu Vidoran Smart itu bagus banget untuk perkembangan otak, daya tahan, kesehatan mata, dan juga tulang si kecil gitu. Nah, selain itu Vidoran Smart ini juga sudah dipercaya 9 dari 10 ibu Indonesia
karena gizinya lengkap dan harganya pun juga hemat gitu. Dilengkapi dengan formula Immune Up, cod liver oil, dan juga kandungan-kandungan yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Yang Mbak Esti juga bilang harus ada kandungan ini, harus ada zat besinya, protein, kalsium, itu semua juga sudah ada di dalam kandungan Vidoran Smart gitu. Nah, Vidoran Smart ini juga sudah mendapatkan klaim pilihan lebih sehat, gulanya juga sudah lebih rendah gitu ya, sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi si kecil. Nah, Vidoran Smart ini juga merupakan susu yang diproduksi di dalam negeri sendiri gitu. Di dalam negeri Indonesia ini 100% brand Indonesia, sehingga kualitas gizinya pun juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak Indonesia. Nah, dengan Vidoran Smart kita bisa mendukung kualitas generasi emas anak Indonesia siap jadi kuat dan cerdas. Ya. Nice, karena udah lengkap, praktis sih. Tadi kan soalnya yang kita pusingkan nih gimana sih biar walaupun sibuk kita tetap bisa memenuhi asupan gizi kecil melalui bekal ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke segmen berikutnya, yaitu party atau pertanyaan titipan. Jadi ada segmen di mana saya nanti akan bacain pertanyaan yang masuk dari geng sehat atau penonton Gue Sehat ini. Akan ada 3 pertanyaan, mungkin aku akan membacakan yang pertama dulu. Ini boleh dijawab oleh Mbak Esti dan juga Mbak Lauren jika ingin menambahkan ya. Pertama nih, bagaimana agar anak mau makan? Mengingat di usia 3-5 tahun itu biasanya anak cuma maunya ngemil. Iya bener banget ya, anak usia 3-5 tahun itu memang sedang berada di fase eksplorasi dan juga kemandirian. Jadi di usia ini mereka sering banget menolak makan utama dan lebih memilih cemilan. Tapi kalau dibiarkan, anak bisa kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan zinc yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Jadi saat anak hanya ngemil makanan tinggi gula atau garam, gula darahnya bisa jadi cepat naik dan turun. Jadi bikin anak mudah tantrum, cepat lapar, tapi tetap menolak makan berat. Solusinya, Mam bisa buat cemilan bergizi yang tetap menarik buat anak, seperti bola nasi isi ayam sayur, puding chia seed dengan susu, atau nugget homemade dari tahu dan ikan. Jadi sajikan bentuknya tuh lucu-lucu dan beri nama yang anak sukai, misalnya bola power atau puding pintar gitu. Dan yang paling penting, buat jadwal makan teratur setiap 3-4 jam. Jadi jangan beri cemilan mendekati jam makan utama agar anak lapar saat waktunya makan. Jadi tugas Mam bukan hanya memberi makan, tapi juga mengatur ritme makannya. Mam bisa bantu anak kita tumbuh sehat dan cerdas dengan kebiasaan makan yang tepat sejak dini. Oke, Mbak Lauren, berarti susu UHT-nya Vidoran Smart sama Gummy tadi bisa nggak sih dianggap cemilan aja gitu ke anak? Jadi daripada dia yang aneh-aneh kan? Iya betul, bisa jadi ya Vidoran Smart UHT itu mungkin para moms bisa kreasikan jadi ice cream gitu, bisa dibekukan di freezer, kemudian daripada anak yang makan es krim yang tinggi gula gitu ya, mendingan kasih susu Vidoran Smart UHT yang dibekukan gitu, terus jadiin popsicle gitu misalnya gitu. Dan Vidoran Gummy juga bisa jadi pengganti jajanan manisnya dia juga gitu, tapi tetap ya harus dibatasi sesuai dengan ketentuan penggunaannya gitu. Jangan berlebihan juga. Iya. Tetap baca ya, tetap baca aturan pakainya. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana agar anak suka sayur dan buah? Saya suka memasukkan buah dan sayur nih ke dalam bekal, tapi selalu sisa dan hanya sedikit dimakannya. Nah, ini memang pengalaman sering banget terjadi ya. Padahal sayur buah itu kan udah dimasukin ke dalam bekal. Tapi tetap aja anak tuh hanya makannya dikit, bahkan sering tersisa. Jadi kondisi ini memang bisa mempengaruhi asupan vitamin, mineral, dan seratnya yang sebenarnya penting banget nih untuk mendukung sistem imun, pencernaan, dan tumbuh kembang otak anak. Misalnya bisa jadi si anak jadi kurang vitamin C dan A yang bisa bikin anak jadi lebih mudah sakit, dan kurang serat juga bisa menyebabkan anak susah BAB. Jadi salah satu alasan kenapa anak enggan makan sayur dan buah bisa jadi karena bentuk penyajiannya kurang menarik atau rasanya belum terbiasa di lidah anak. Jadi kita perlu pendekatan nih bertahap dan konsisten. Misalnya kita coba potong buah dalam bentuk lucu atau buat sate buah warna-warni. Untuk sayur bisa diolah jadi nugget sayur, dimasukkan ke dalam telur gulung, atau bahkan dibuat jadi campuran nasi goreng pelangi. Jadi Mam juga bisa melibatkan anak saat menyiapkan bekalnya. Jadi beri kesempatan mereka memilih jenis buah dan sayur yang ingin dibawa.
Jadi ketika anak merasa punya kontrol, mereka tuh cenderung lebih semangat menghabiskan bekalnya. Jadi ingat ya Mam, jadi membiasakan makan buah dan sayur itu butuh waktu dan proses. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang menyenangkan, hasilnya itu bisa bertahan jangka panjang. Jadi kita bisa mulai biasakan dari sekarang, bukan hanya menyiapkan bekal, tapi juga menciptakan pengalaman makan yang lebih menyenangkan buat anak. Oke, jadi memang harus perlahan ya. Nah, tapi Mbak Lauren ada nggak sih produk dari Vidoran Smart yang kira-kira bisa menunjang nih? Sembari paralel ya tadi perlahan kita membiasakan anak, ada nggak dari Vidoran Smart yang bisa menunjang kebutuhan sayur dan buahnya? Ada banget. Jadi kita punya Vidoran Smart Frugy namanya. Namanya aja udah Frugy gitu ya. Fruit sama veggie gitu kan. Jadi memang di dalam Vidoran Smart Frugy ini ada kandungan serat dari buah dan sayur gitu. Fungsinya memang untuk memenuhi kebutuhan serat dari sayur dan buah yang tidak bisa dikonsumsi anak dari raw foodnya gitu. Kadang kan memang anak-anak kan susah gitu ya dikasih makan sayur, dikasih makan buah gitu kan. Atau mungkin picky eater, hanya mau sayur itu aja. Atau buahnya cuma mau jeruk atau mangga aja gitu. Kayak anak aku nih selektif banget nih Mbak Esti gitu kalau untuk pilihan sayur sama buah. Nah biasanya aku memenuhi kebutuhan serat anak aku itu dengan memberikan Vidoran Smart Frugy gitu. Nah selain memenuhi kebutuhan serat juga si Vidoran Smart Frugy ini tuh juga mengandung kurkuma sama lisin. Nah kurkuma sama lisin ini bisa untuk meningkatkan nafsu makan si kecil gitu. Jadi udah bisa memenuhi kebutuhan serat dari sayur dan buah, juga bisa jadi solusi gitu ya untuk para moms nih melawan GTM si kecil gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir di segmen party ya. Nah ini mungkin untuk Mbak Lauren ya. Apakah saya boleh memberikan susu Vidoran setiap hari ke anak? Ini masih berhubungan sama aturan pakai tadi. Oh, oke. Boleh banget, malah dianjurkan gitu ya untuk minum susu setiap hari gitu. Tapi memang tetap tidak boleh berlebihan. Misalnya kalau anaknya usia 1-3 tahun gitu, untuk mengoptimalkan asupan gizinya itu moms bisa kasih 3 kali sehari. Misalnya pada saat sarapan, kemudian pada saat mau tidur siang, sebelum tidur siang, dan juga sebelum tidur malam gitu. Karena biasanya pada saat tidur tuh kan tumbuh kembang anak tuh akan lebih optimal gitu. Nah kita bisa berikan susu sebelum dia tidur. Kemudian kalau untuk yang anaknya usia 3-5 tahun gitu, bisa memberikan 2 kali sehari gitu ya. 2 kali sehari saat pagi dan juga pada saat sebelum tidur. Dan untuk 5 tahun ke atas pun juga gitu. Bisa diberikan 2 kali sehari saat sarapan dan juga sebelum tidur malam gitu. Karena memang sekali lagi seperti yang tadi Mbak Esti juga jelaskan gitu ya, susu itu hanyalah sebagai nutrisi tambahan. Tapi makanan utamanya adalah ya makanan berat mereka sehari-hari gitu, yang 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Cuma karena memang banyak keterbatasan nih gitu, anaknya mungkin ada masalah picky eater atau anaknya nggak bisa makan dalam porsi yang cukup, nah bisa ditambahkan nutrisinya dengan menggunakan susu Vidoran Smart. Menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Sayang waktu kita tuh udah mau habis. Nah tapi sebelum menutup, mungkin Mbak Esti dan Mbak Lauren ada pesan-pesan penutup untuk penonton semua? Ya, tentunya bekal sekolah yang bergizi seimbang itu merupakan fondasi penting ya dalam mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun kognitif. Jadi anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi lengkap dari makanan bekal itu akan lebih fokus belajar, memiliki energi yang stabil sepanjang hari, dan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Jadi selain itu, bekal juga bisa membantu orang tua memastikan kualitas asupan anak tetap terjaga, terutama di usia sekolah yang merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan otak. Jadi ini salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mencetak generasi sehat dan berprestasi sejak dini. Oke, nah Mbak Lauren juga kayaknya ada sesuatu nih yang mau disampaikan ke Moms. Dari perbincangan kita ini mungkin jadi inspirasi moms juga nih gitu untuk lebih semangat lagi menyiapkan bekal bergizi si kecil gitu ya. Nah aku ada info menarik juga untuk moms semua. Saat ini Vidoran tuh sedang mengadakan digital competition dunia Smart Vidoran bekal bergizi generasi emas dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Gede banget. Lumayan banget. Lumayan sih banget itu. kan? Itu bukan lumayan sih, besar
banget Iya, gitu ya gitu. Nah, cara ikutannya mudah banget. Jadi moms tinggal beli produk Fidoran apa saja, tapi disimpan struk pembeliannya jangan sampai hilang gitu ya. Terus yang kedua, moms bisa share foto ataupun video gitu, ceritakan ide-ide bekal kreatif si kecil nih gitu bersama dengan susu Fidoran Smart di Instagram ataupun juga di TikTok. Nah, kemudian jangan lupa juga follow dan mention Instagram @anak.fidoran dan juga TikTok @fidoran, dan jangan lupa tag 5 temannya moms. Terus jangan lupa juga kita gunakan hashtag bekal bergizi generasi emas Fidoran. Nah, kalau udah upload, moms jangan lupa isi data diri moms di link www.fidoran.com/bekal bergizi generasi emas Fidoran. Untuk info selengkapnya, moms bisa mengunjungi Instagram @anak.fidoran atau bisa juga masuk ke websitenya kita di www.fidoran.com atau juga bisa ke TikToknya kita juga @fidoran. Jangan sampai kelewatan ya moms, karena bekal bergizi generasi emas Fidoran ini digital competitionnya cuma sampai 31 September. Jadi ayo buruan sambil bikin bekal, foto, share, upload, terus bisa berkesempatan menang total hadiah 1 miliar rupiah. Wah, seru banget sih kompetisinya. Yuk Mams, jangan sampai ketinggalan ya. Ajakin juga teman-temannya untuk berkreasi ya. Daripada setiap subuh nyiapin bekal tapi gak di-upload, mendingan sekalian aja ikutan kompetisinya ya. Siapa tahu menang loh Mams. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Aku mau terima kasih kepada Mbak Esti dan juga Mbak Lauren sudah menjadi narasumber kita, ngobrol-ngobrol. Semoga moms yang menonton pada hari ini terinspirasi ya, dan mulai rajin nih bikin bekal bergizi untuk si kecil. Oke, sampai jumpa lagi Negoprek selanjutnya. Bye-bye.